Gue pernah 2 kali 20 menit. Aslinya 2 kali 20 menit nih. Ini Yang normal ini. Normalnya. Terus ada apaan? 2 jam 40 menit habis ya. Ada banteng masuk apa? Ada kuda. Berantem, Bib. Ada berantem ya, Bib. Gue bilang, big match memang. Gue udah feeling nih, big match. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Tipu Luit akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar. Artis ini cara gada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Polue, bahas bola sampai akhir. Ya, selamat sore, salam olahraga kembali lagi dalam Pro Futsal League musim 2024-2025 yang akan mempertemukan Bintang Timur Surabaya melawan Halus FC Jakarta Pusat. Mas Habib. Ini acara saya. Oh iya. Program saya Peluit Akhir. Oh iya, Yang maaf. ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Waduh. Kayak gitu nadanya tuh. Mas Habib udah di Liga 1 juga, Liga 2 juga, futsal juga, perahu naga juga. Jangan semua-muanya juga. Karena Liga 1, Liga 2 lagi off season, Pro Futsal League lagi running. Ya saya siarannya yang ada jadwalnya aja. Tapi ini kita lagi di Peluit Air, Mas Oh Habib. iya, sorry. Tuh ada foto gua paling gede. Oh iya. Sama ada ini Indonesia 2026, Mas Habib. Walaupun susah, let's go. Oh iya. Let's go. Walaupun susah. Belum terlalu mulus berarti. Belum. Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Oke. Boleh. Selamat datang di Peluit Akhir. Ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Mantap. Ini udah kali keduanya berarti ya. Labib di sini udah setara Mas Haryo ya. Bung Harpa juga ya. Keren lu Bib, emang ensiklopedia berjalan. Nih, karena udah ada di samping gua bintang tamu, gua mau present dulu ya. Yep. Ini di samping gua, dia bukan cuma komentator sepak bola. Dia adalah ensiklopedia berjalan yang menyimpan sejarah, statistik, cerita di balik setiap pertandingan. Suaranya pernah mengisi layar saat Liga 1, Liga 2 dan menjadi pusat perhatian. Tapi hari ini dia juga turun ke arena yang lebih kecil, yaitu futsal. Kalau sepak bola dan futsal adalah olahraga, maka orang tersebut adalah nyawanya. Beri tepuk tangan untuk Labib Sadat. Narasinya bagus banget. Bagus banget. Iya. Bikin di chat GPT. Udah 2 orang tuh yang bilang tuh. Padahal gua di ini yang premium. Sekarang nih Bib, ini bakal ada Piala Presiden. Piala Presiden dengan hadiah berapa nih? 5 miliar. 5,5 miliar, sorry, bukan. Dalam waktu cuma 9 hari ya. 9 hari. Klub-klubnya juga ada beberapa negara juga ya, ada Oxford ya. Kita ada Arema, Dewa, Persib ya, terus ada Port FC. Ya, ya, Thailand. Thailand. Indonesian All Star ya. Oxford ini yang ada di buku sekolah itu ya, Beb? Iya. Mahasiswanya apa Oxford United? Bukan mahasiswanya. Ada kan Oxford bolanya ada. Ada Marcelino sama Ole Romani. Betul. Gimana menurut lu ini penting nggak ya pre-season seserius ini dikelolanya? Kalau misalkan pre-season selalu penting buat setiap tim ya. Pertama kalau gue bahas Oxford United mengatakan bahwa dia melakukan 2 pre-season. Pre-season pertama di Indonesia pada bulan awal Juli ini, di akhir Juli dia akan melakukan pre-season di tanah Britania. Berarti yang artinya Oxford lumayan serius nih menghadapi pre-season ini. Coba harapannya adalah ketika ada pre-season dibuat sedetail ini, seprofesional ini, kenapa sih nggak diubah aja menjadi piala pendamping untuk Liga Indonesia? Bagus tuh. Ya kan? Iya. Karena Liga Indonesia kan kita tahu kompetisi dalam 1 tahun 34 match. Nggak semua pemain bisa main 34 pertandingan. Pasti ada aja halangannya. Entah istirahat, cedera, akumulasi kartu, hukuman dan sebagainya kan, atau dipanggil timnas atau apa gitu. Cuma Indonesia ini lagi butuh yang namanya turnamen pendamping. Gue berharap pre-season di Indonesia yang udah dibuat sebagus ini, pre-season kan harusnya santai aja ya. Pre-season di luar yang paling
terkenal apa sih? Audi Cup misalkan gitu. Iya. Itu juga biasa aja, sans gitu. Atau misalnya yang di Amerika dulu sebelum ada FIFA CWC atau FIFA Club World Cup itu kan ada yang namanya World Championship gitu ya. Tapi klub-klub pakai pemain-pemain muda. Tapi pace dari pertandingan atau tempo dari pertandingan itu santai gitu kan. Kalau Piala Presiden coba Abib nonton, misalkan dari pertama kali Persib juara gitu, terus akhirnya Arema, Persija, terakhir kemarin Arema kembali juara. Coba pertandingannya tempo dan intensitasnya gimana? Cepat dan tinggi. Iya, cepat. Determinasinya kuat. Tempo cepat, intensitas tinggi. Maksudnya kalau misalnya karena hadiahnya sebesar ini, coba dialihin ke piala pendamping di Liga Indonesia. Iya. Sebaiknya kayak gitu. Kalau dibilang preseason penting banget. Penting. Dan gue ya udahlah, preseason ini balik lagi ke klub masing-masing. Klub mau melakukan turnamen uji coba bahasanya ataupun melakukan friendly match, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kan kalau misalnya tanpa dengan embel-embel suatu turnamen atau suatu kompetisi, biasanya klub ini bisa nyeting nih. Ya nggak? Bisa nyeting tempo, bisa nyeting timnya, nggak usah kenceng-kenceng mainnya, bahasanya kayak gitu tuh. Apim sering denger kan, pelatih misalkan udah mainnya santai aja, nggak usah kenceng-kenceng buat manasin badan aja. Cuma kalau udah dapat hadiah yang tadi Apim sebutkan dengan nominal sebesar itu, alangkah baiknya alokasikan atau di-switch ke menjadi kompetisi resmi. Lah Habib Sadat. Ini pendapat dari gua. Iya, ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya pada akhirnya Piala Presiden yang akan bergulir nanti akan menjadi salah satu nilai yang plus buat beberapa klub Indonesia ya. Kalau boleh sebut tadi Persib akan ikut. Terus ada Dewa United dan juga sang juara bertahan Arema. Ternyata bertiga itu mendapatkan nilai positif buat preseason, ya why not sih? Iya. Itu nggak masalah. Gue sih nggak masalah. Cuma gue punya stand sendiri. Cuma kalau ternyata Dewa, Arema dan juga Persib tampil Spartan, tampil militan, ya itu balik lagi ke klub masing-masing. Yang banyak pemain lah. Kalau mau lihat ntar di media sosialnya Piala Presiden bisa dilihat nama-nama yang bisa dipilih di voting nanti. Kan mirip kayak perang bintang dulu ya. Perang bintang. Pemainnya di voting. Iya, cuma emang hadiahnya yang cukup gede sih ya menurut Iya, gue ya. betul 5,5 M kan Wow. gituin. Bagus emang sih. Kalau secara klub ya ini ngelihatnya membantu finansial apalagi lagi musim transfer nih. Bisa beli-beli pemain luar negeri. Iya, tuh. bisa beli-beli pemain yang harganya mungkin dia cuma punya duit 2 miliar. Lumayan nih dapat duit. Iya. Tambahan dari juara kemarin buat beli pemain. Kalau di luar dulu pernah ada tuh perang bintang juga, cuma kayak gini. Dulu tahun berapa ya masih ada Luis Enrique sama Rivaldo Brazil lawan Barcelona. Oh, kayak tahun dulu 2000-an awal. 2000-an awal ya? Iya ada tuh. Karena Rivaldo waktu itu 2000-an awal pecahnya di Vigo Vigo enggak, kayaknya enggak deh. Kayaknya Enrique Vigo 97 keluar. Enrique, Puyol, Pep, Puyol, Xavi ada. Ada tuh. Ada kayak gitu maksudnya timnas lawan tim berarti lawan Persib misalkan Iya, gitu. bisa aja. Kalau ada yang balik lagi kalau ada sponsor dan promotor sih. Iya. Kalau ada sponsor dan promotor apapun bisa terjadi sih, Timnas lawan Persib yang juara gitu kan. Bisa Hadiah 4M kayak gitu kan. Wow. Lumayan tuh. Semua itu mah seger. Seger tuh. Iya. One match finish mah seger itu segitu. Nah, ini sekarang kalau kayak kita ke Dewa kali ya. Dewa kan juga lagi bagus banget secara apapun ya, lini dari infrastruktur lah. Betul. Gaji juga aman, lancar jaya, semua manajemen sepak bola di situ aman-aman aja gitu kan. Iya. Terus menurut lu kalau Lili Pali ya di Dewa tuh bakal nyetel gak? Secara usia kan dia 35 ya. Iya, dia kelahiran 90 ya. Berarti umurnya 35 tahun ini. Tapi kalau gue lihat dengan etos kerja, profesionalisme dan experience yang dimiliki Lili Pali, sebenarnya secara umur nggak akan ada masalah sih untuk adaptasi. Yang masalah adalah kalau ketika preseason ini dia misah dari tim Dewa United karena ini kan tim barunya dia. Sound to be dia infonya akan membela Dewa United kan lepas dari Borneo FC. Jadi menurut gue di tahun pertama ketika ada suatu pemain baru jangan cabut dari klub itu karena masa preseason ini masa paling krusial, masa paling mahal. Jadi ketika Lili Pali nanti bisa tampil optimal di masa preseason, yang artinya Lili Pali ini kan tipe striker all around, Bip. Iya.
asal di lini depan ditempatkan di mana aja Mana dia aja siap. bisa. Mau penyerang sayap kiri, mau penyerang sayap kanan, mau center forward, mau second striker, mau playmaker, benar-benar di belakang striker, dia ready banget. Jadi menurut gua nilai masa-masa krusial Lily Pali adalah ketika masa preseason ini. Jadi minute play, bonding tim, latihan bersama Dewa United akan menentukan ke depannya Lily Pali. Tetapi balik lagi, Lily Pali didukung atribut-atribut yang sangat luar biasa yang tadi gue bilang tadi, experience dia, profesionalisme, leadership, apalagi dia habis balik lagi ke timnas yang artinya motivasinya dia berbeda dari sebelumnya, muncul lagi. Jadi menurut gue nggak akan ada kesulitan berarti sih bagi Lily Pali. Tadinya kan kita juga takut Lily Pali bakal nyetel nggak ya sama Borneo FC setelah cabut dari Bali United. Kan di Bali United tuh dia sekitar hampir 5 musim ya, 5 tahun lah dalam 4 musim. Cuma pas kita lihat malah langsung di tahun pertama dia langsung double digit loh, baik gol dan assist. Iya. Terlebih kan di Dewa juga maksudnya kelas-kelas juga kan, teman-teman di dia depannya. juga disupport apalagi pemain bagus. Dia di depannya juga ada Egy Maulana, Ricky. Taisi Merekawa, ada Alex Martins. Dia bisa ngegantiin antara tiga pemain itu. Bahkan dia kalau ditempatkan sebagai IMF juga dia ini nggak masalah. Iya, itu di Dewa ya. Nah, ini kalau berbanding sama Persib ya, yang dikabarkan dia bakal kayak cuci gudang gitu, hampir Pemainnya udah banyak. bahkan pemain ada asingnya ini ya. tuh udah hampir keluar tuh, gimana ya? Susah nggak adaptasi lagi atau gimana? Ini kan gerbong nih, secara nih. Kemarin bahkan udah ada satu meme bilang udah ada hatur nuhun FC ya. Jadi pemain-pemain Persib yang cabut dari kiper sampai CF tuh udah ada tuh dari Kevin Mendoza, ada Franka, Nick Kuipers, terus juga ada Rahmat Irianto, terus ada Rian Kurnia, ada Tiron, ada Coach Ijan, Da Silva, Ciro dan lain-lain. Menurut gua akan ada adaptasi sih pasti. Karena kenapa? Musim depan kan pemain asing 8, sedangkan Persib tuh hampir melepas semua pemain asingnya kan. Nggak bersisa lah. Artinya akan ada pemain asing yang baru kan. Walaupun ada upgrade di beberapa sisi. Yang menarik adalah masa-masa preseason ini juga masa-masa yang penting buat Persib. Karena dia hampir kehilangan semua pemain asingnya. Pemain-pemain lokal juga banyak yang cabut. Tadi gue bilang ada 13 pemain. Iya. Jadi ya lagi-lagi time will tell. Ketika pemain-pemain baru nanti datang dan di waktu yang tepat bisa diolah sama Boyan Hodak, mereka bisa tampil baik. Tapi kalau tidak ya bukan tidak mungkin Persib harus struggle juga di Liga 1 musim depan. Kalau Persija kabarnya gimana dari Persija, Bib? Iya, kalau gebrakannya apa nih Persija nih? Persija kan Anteng-anteng aja. baru juga ngelepas beberapa pemain ya, tapi pemain-pemain intinya tuh banyak yang nggak dilepas ya. Yang gue lihat sih kan pemain intinya Eduardo masih ada, Rizky Ridho sebagai core team masih ada, terus cuma alhamdulillah masih bertahan. Cuma yang mungkin Persija melakukan upgrade dengan pemain-pemain yang mungkin salarinya tinggi tapi nggak banyak perform, nggak berikan kontribusi. Coba diganti sama pemain yang bisa memberikan kontribusi optimal. Persija kunci pemain atau kayak player yang musim lalu masih ada, Rio dan juga Rio, Gustavo Almeida plus Carlos Eduardo sang kiper yang di 4 pekan terakhir tampil oke menjanjikan sih. Si itu mah bukan cabut kali, Ferrari dia dinas tugas. Yeah. Dapat tugas, iya. Betul. Iya, wah ini seru nih peta. Lu prediksiin lagi nanti ya siapa? Nanti ya. Soalnya udah yang bener kan banyak lu. Kemarin ya. Iya. Walaupun ada satu klub yang supporternya marah. Iya, karena di pekan ke-27 gue disuruh prediksi degradasi ya. Gue sebut aja 5 sampai 6 tim terbawah. Iya. Tapi mana nih yang prediksi tim gue degradasi, tim gue nggak namanya prediksi. Iya. Tapi kan ada yang bener. PSS, PSIS. Nah, ini lagi ramai juga Bib kalau Liga Indonesia kan. Ada tim yang secara achievement dapat ya. Malut kan bisa berhasil ke peringkat 3. Iya. Tapi dia akhirnya gue nggak tahu apa dan kenapa pecat pelatih sama Dirtek Bib. Iya. Ada info apa itu Bib? Iya mungkin ya. Mungkin udah tidak ada ketidakcocokan. Ketidakada cocokan antara tim coaching staff, baik itu coaching dan dirteknya dengan manajemen. Kita tuh harus tabayun dulu. Kenapa? Kadang-kadang berita di media sosial juga kadang-kadang terlalu berlebihan. Mereka juga mencari engagement. Walaupun kita memang media juga, tapi kita juga harus tabayun. Nanti someday bakal gua utarakan update kenapa di sini, soalnya gue juga masih melihat kan gue punya hubungan personal yang cukup baik dengan Coach Imran. Selaku Dirtek.
selaku head coach. Iya, head coach. Selaku head coach, nanti gue coba tanya kenapa. Tabayun dulu ya. Tabayun dulu, kita harus sadar, kita harus sabar juga, kita melihat juga kondisinya karena lagi dar-der-dor banget kan. Cuma ya udah nanti mungkin Malut yang tadi gue bilang mungkin coba mencari sosok lain kali di pos-pos tersebut. Iya, karena ya itu kita juga nggak tahu ya dinamikanya di sebelah apa nih, Iya, di bagian mananya nih, Atau Di Sleonya di sebelah mana nih? Sleonya di sebelah mana nih, masuk anginnya di sebelah mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi makanya kita bisa tanya sama yang secara ini, personal. ya. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Sekarang banyak gak nih di Liga 1 diaspora atau naturalisasi yang main di Liga 1 gitu? Ya kan? Siapa-siapa aja? Lagi kalau bahasa Italia lagi mercato nih. Lagi transfer window. Iya. Berita-beritanya ada beberapa pemain kan di diaspora kita atau pemain heritage kita yang mulai habis kontraknya, ada yang bakal mutual termination ya. Kalau habis kontraknya kayak Jordi Amat, Tom Hai, Rafael Strike tuh mutual terminate kontrak, sama juga dengan Nathan Choaon, Justin Hapner juga. Justin Hapner kemarin yang habis kontraknya tapi udah dapat klub tuh Saint Petinama ya, yang akan dirilis oleh Buriram. Alhamdulillah masuknya Buriram, salah satu klub papan atas di Liga Thailand yang dimana koefisien liganya papan atas juga di Asia, di blok timur ya. Kan Asia masih pakai blok barat, blok timur gitu. Bukan maksudnya masih pakai Asia Barat, pakai Asia Timur, bukan pakai blok. Kayaknya kesannya agak berat nih. Kayaknya mau kayak perang dunia ketiga tuh Iya, kalau pakai ada bahasa blok. Iya. Tapi kalau bicara yang Bang Jai kan Venezia ke bawah nggak mau deh ke ya nggak Liga mau. Itali. Cuma supporter juga jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kemarin gua agak marah tuh, bilang Jesus diincar oleh Udinese. Terus ada supporter yang mengatakan bahwa di X ya, Jesus jangan ke Udinese, ke AC Milan, Udinese tim gak jelas. Gue sebagai Serie A lovers marah loh, bilang Udinese tim gak jelas loh. Padahal beda Gila, ya secara ada value 20 pemain besar kurang lebih. yang dilahirkan 30 besar, mungkin 30 pemain yang lahir dari Udinese. di Natale. Di Natale, Mauricio Isla, Alexis Sanchez, Oh iya. Morgan De Sanctis, Iya. Fiore, terus juga Sensini, Jorgensen, Locatelli, Thomas. Semuanya tuh dari situ. Usianya Jesus juga masih 25 tahun. Hmm, Taruhlah di Udinese 1-2 musim Ya, gitu. 2 musim. Nah, baru dari situ naik promosi kayak ke AC Milan, Iya. ke AS Roma, itu masih oke. Bener. Kalau langsung bilang ke AC Milan atau ke Inter gitu, Mau kita mah, Kita cuma mau ya aja. dulu nggak apa-apa. cuma Proses jangan dulu bilang aja ya. juga Udinese tim gak jelas. Sini. Semua butuh proses. Dari lovers marah nih. Seru banget itu Seru ya. banget, maksudnya gua kalau pemain-pemain yang dirumorkan ke Liga 1 sekarang gini, kita harus lihat juga pemainnya gimana dalam artian secara umur gitu. Kalau secara umur ternyata udah di atas 30 atau 33 tahun ke atas gitu. Contoh pemain Jordi Amat. Dia udah kenyang pengalaman di Eropa, usia tahun ini 33. Ya nggak masalah lah Ya. kalau ke Liga 1 gitu. Karena mereka juga butuh panggung juga untuk berkompetisi. Eksistensi. Cuma kalau misalnya untuk pemain-pemain muda kayak Rafael Strike, Justin Hapner, harapan gue sih mereka tetap berada di kompetisi yang lebih baik dibandingkan Liga 1 sih. Jadi kalau menurut lu nih, lu Iya. setuju gak diaspora yang timnas nih main ke Liga 1 atau ada pandangan lain? Kalau gue sih pandangan gue lihat satu-satu dulu pemainnya. Oke. Karena setiap pemain memiliki variabel dan faktor yang berbeda-beda. Itu Iya. yang nggak bisa. Kayak lu misal bilang pemain heritage, gue nggak akan mengeneralisasi semua pemain heritage itu sama. Karena setiap pemain heritage itu balik lagi punya variabel yang berbeda-beda. Ya. Jadi ya udah variabelnya ya bisa dihitung-hitung lah tuh Bisa di situ ya. dihitung-hitung lah, kayak misalnya Untungnya gua apa, ruginya apa. Betul, kayak Tom Hai masih bisa berkompetisi di luar. Jordi Amat Habisin dulu dari luar. habisin dulu lah 2-3 tahun lagi. Jordi Amat sekarang 33. Boleh lah Oh, balik. iya. Saint Patinama nggak dapat klub di Eropa, ternyata dapat tawaran dari Buriram. Atau Sandy Walsh dapat tawaran. Rafael. Gue bahas dua pemain ini dulu Oke, ya. dua. Saint Patinama dapat tawaran dari Buriram. Sandy Walsh dapat tawaran dari Yokohama F Marinos. Ternyata di Asia kedua pemain ini mendapatkan tim yang dari kompetisi koefisien yang bagus. Nggak masalah. Iya. Oh, kalau kayak Rafael Strike. Rafael Strike tahun ini usianya 22 tahun. Kalau gue sih berharapnya kalau dia lepas dari Brisbane, udah lepas dari Brisbane Roar, dia bisa main di seenggaknya kalaupun harus ke Asia,
ya di luar Indonesia. Di Enggak, Liga dia. Malaysia aja gue nggak masalah loh. Liga Thailand lah. Thailand Karena lah ya, Thailand ternyata lah. terjawab loh. Ketika pemain yang ada di prime-nya main di Liga Thailand, semuanya bisa tampil optimal. Asnawi sama Iya. Pratama Arhan ternyata langsung top chair. Arhan langsung, kan Asnawi sama Arhan itu datang di tengah musim dua-duanya. Iya. Asnawi datang ke Port, Arhan datang ke Bangkok United. Ternyata dua-duanya cuma butuh 3-4 pertandingan langsung bisa OP. Iya, dan blueprintnya juga Bupati. Waduh, blueprint iya lagi benar. Kemarin gue lihat di Jepang dia udah pakai baju batik aja, H+1. Di Osaka dia udah pakai baju batik aja. Iya, itulah ya. Jadi Iya. variabelnya dihitung-hitung. Iya, jadi nggak semua pemain harus gimana kalau main di Liga 1? Nggak semua pemain bisa kita bahas. Siap. Kita harus bahas 1-2 pemain. Pemainnya siapa dulu? Karena banyak variabel, banyak background yang berbeda-beda dari pemain tersebut. Oke, itu kita bahas pemain. Kalau ini kita mau bahas starting 11 versi Labib. Oke, kali ini Best 11 ya versi Labib Sadat. Sekarang bukan ngepick pemain siapa pemain favorit Labib, tapi adalah prediksi. Kira-kira siapa nih yang mengisi Indonesian All Star ya? Karena aku juga nggak tahu ini pemainnya masih aktif atau jangan-jangan ada legend kali ya. Nggak ada, ini ternyata pas Nah. gua lihat nominasinya ini pemain Liga Indonesia yang setidaknya bermain hingga akhir musim 2024-2025. Oh, main aktif berarti. Pemain aktif. Ya, ini udah mau masuk Ada prediksi. kayak kalau gua lihat dari beberapa kategorinya ini kayak informasinya 4-3-3 ternyata. Oh, 4-3-3. 4-3-3. Nah, ini nih yang mau ngebantai Oxford nanti ini. Ya Di kan? pembukaan ya. Di pembukaan Di ya. pembukaan apa? Pip? Pembukaan undang-undang. Iya. 4-3-3 ya. 4-3-3. Gua kiper milih Reza Arya Pratama asal PSM Makassar. Wes. Ini pengalaman luar biasa musim lalu soalnya main di Asian Cup Championship dan bawa PSM sampai semifinal. Keren. Gua right back ya. Bek kanan dulu. Bek kanan gua milih Ilham Rio Fahmi. Rio Fahmi. Ini soalnya berdasarkan nominasi ya. Ya. Kalau gue lihat Rio Fahmi tampil cukup militan bersama Persija dan ternyata ketika Persija kehilangan Rio Fahmi berasa ngaruh banget. Left back gua milih Leo Guntara. Backnya Borneo FC di musim 2024-2025. Sebenarnya sih dari musim 2023-2024 gue udah lihat nih Leo tampil disiplin banget di lini pertahanan dan cukup aktif ketika melakukan overlap. Naik turun Red center back ya. Ini lagi naik daun. CB. Ini Ryuji Utomo Prabowo. Ini cukup ini ya, cukup solid sebagai benteng pertahanan, juga produktif. Left center back-nya gua pilih Hansamu Yama Pranata. Boleh. Hansamu juga back from the dead dalam tanda kutip. Tampil luar biasa bersama Persija setelah cedera cukup panjang. DMF ya. DMF gue milih Akbar Tanjung, mantan pemain PON 2016 di DKI, PON DKI 2016. Iya. CM-nya ini salah satu nama yang lagi naik daun di musim lalu, Rifki Dwi Septiawan, Persita tapi dipinjemin ke PSM di awal musim 2025-2026. AMF-nya salah satu nominator Best Young Player, Nah, pemain muda. Zanadin Faris. Mau kemana dulu nih? Left wing. Left wing. LW-nya gua pilih Irfan Jaya. Lanjut. Right wing forward ya. Ini gua milih pemain yang di putaran kedua Liga 1 musim lalu tampil sangat luar biasa. Tampil walaupun nggak bisa menyelamatkan timnya dari zona degradasi. Rico Simanjuntak. Ini harus gua akuin di PSS megang peran yang sangat vital. Iya. CF-nya gua milih agak Berapa susah persen nih. yang benar? Axel Runtukaho. Kaptennya ada kaptennya? Kaptennya Siapa gua milih kalau kayak gini sih Ryuji nih kayaknya, enggak ya? Leo Guntara. Leo Guntara sebagai kapten. Oke, pelatihnya Coach RD ya. Coach RD. Ya, kira-kira ini nih guys. Berarti biasanya Labib kalau udah prediksiin tuh 75%, 80% lah bener lah nih. Namanya prediksi kalau ada yang Prediksi. miss mah wajar lah. Iya kan kita bukan nabi boy. Iya. Aduk. Langsung aja sekarang 1v1 nih Bib. Cepet Oke. nih Bib. Oke.
Oke, Gimana? langsung aja pilih salah satu dari dua pilihan. Tuh. Kovaludin Opang atau Revan Epoy. Kalau secara prestasi tim Epoy, tapi kalau secara main Opang. Epoy gua. Epoy. Revan. Evan. Next. Rizky Xavier. Rio Pangestu. Posisi sama. Emang karena bisa turn in turn out jadi gampang ya, sama-sama angkor. Postur juga sama ya. Sama postur, sama-sama orang Depok. Kan udah domisili dia. Rio Pangestu tuh SMA-nya 5 Depok, gue ingat. Kalau Rizky Xavier tuh SMA-nya Mekanika Cibinong. Nah, rapotnya yang merah gak tuh? Enggak, sama-sama. Oh, gue milih Rio Pangestu karena kenapa? Karena dia ikut PON 2016 sama Malut, PON 2021 sama Jabar. Nah, kan Ilmu lagi tuh dari gua. Jabar tuh. Gua Rio Pangestu. Ilmu lagi aja. Rio Pangestu next. Rio Pangestu. BBS. Waduh. Aduh, gue hidupnya sama BBS sih. Runtuh Gua BBS boy. gua. BBS gua besar, Iya. besar ikut futsal sama BBS dari BBS dia ya? masih di UNJ, masuk berarti elektrik PLN Jakarta dulu dia. Next babe. Next. Di. Sauki Wah, Iqbal lah. Sauki. Iqbal ini pemain paling banyak dapat gelar MVP Iya. PFL. Dia 4 kali. Dan dia tenang banget ya orang. Iya, dia gelar pemain terbaik futsal 4 kali, Pip. Paling banyak. Tanya Bang Fernand. Iya, iya. Bang Fernand sekali. Iya, Dia 4 kali. Gelar juara banyak banget dia. Dia 7 kalau nggak salah. gini. Gua kalau ngelihat Iqbal nih, Iya. diganti baju jangan pakai Jangan pakai baju bola, baju futsal. Kayak bukan atlet. Biasa aja. Biasa aja. Kayak warga biasa aja. Guru ngaji. Kayak guru ngaji. Taunya kalau udah main futsal, Iya, gila. Lega Gua nonton banget, dia lega. pas SEA Games 2017, Pip. Ah. Lawan Thailand. Wah, gila ini. Iqbal jago banget. Maksudnya ini bakal panjang nih Iya, umurnya iya, di iya. timnas. Bener. Next. Wah, Evan sama Israr ya. Israr. Sun, gue sih kalau ngelihat Israr sih. Evan pernah ini gak sih pemain terbaik AFF Asia Tenggara gak sih? Enggak, Muhammad Albagir. Oh iya kiper. Albagir. Iya. Gue Israr Megantara gue. Gue ngeliat Israr sebagai pivot ini modern banget. Pivot sekarang banget. Dan usianya juga nih anak Bekasi berarti kelahiran 2004 ya. Nah, tuh. Masih 21 tahun. Iya. Dia dibesarin Halus FC, ke Bintang Timur juga masih ngelawan. Sekarang di Cosmo JNE udah jadi pilihan utama. Udah jadi, ini bakal jadi pesaingnya Evan dalam tanda kutip di timnas Indonesia. Iya. Next. Kita tunggu ya. Ini bagus-bagus nih, one versus one-nya nih. Yoi, next. Raihan Hanan. Gua sih. Septian David Ini Maulana. sebenarnya ada korelasinya nih. Ryan Nanan bapaknya legend PSIS. Hari Salisbury, Septian David sekarang udah jadi legend PSIS. Tapi kalau gua ngelihat di usia David seusia Hanan ya, berarti ya korelasinya kan. Di usia 20 tahun, 21 tahun, gua Ryan Hanan sih. Oke. Even dia Persija ya, even dia Persija gua Ryan Hanan. Nah, Donitri, Victor Detan. Donitri lebih versatile. Wah, Kafu bro. Kafu dia. Dia ini, dia di Maria dia. Bisa kalau maju di Maria. Kalau maju Pas di Maria defense Kafu. Pas defense Kafu. Gokil. Iya. Dia jadi LCB loh. Iya. Di Asian Championship. Posisi aslinya sih LMF memang. Nih jebolan Bina Taruna Jakarta Timur nih, Donitri. Tahu kan dia. Vano, Persilangannya tahu. Vano sih. Lili Pali, Messi Doro. Vano gua. Vano. Lili Pali gua. Iya. Next lagi. Ciro Alves Jaja ya, Ciro Jaja. Alves sih. Harus diakuin. Walaupun posisinya nggak sama ya, nggak bisa di-compare jadi kayak ya. Las. Nah, Ricky Kambuaya, Joe Polupesi. Aduh berat nih. Berat nih. Kalau secara menit bermain di timnas, Joy. Minit bermain Joy ketika ada Joy ya. Oh, iya pas datang. Iya, kita samain ketika sama datang ya. aja ya? Pas datang ya. Aduh, Joy. susah banget. Cuma Ricky Kambuaya ini bagaikan sparkling ketika dimainkan. Tuh dimanfaatkan tuh. Impactful banget kan. Biar kata subs juga. Ricky Kambuaya deh gua. Wah, gila. Woi, kakak Ricky sih. Kakak Ricky gua. Kakak Ricky. Joy Polipesi bagus. Heeh. Cuma bukan berarti kita nggak milih. Betul. Dia Lu kan nggak disuruh pilih doang. Suruh milih doang sih gua Kakak Ricky. Iya, daripada diserang gitu. Iya. Ya udah, Iya. kakak Ricky. Udah. Kakak Ricky Kambuaya Oke, terima. itu dia tadi 1v1 dan Best 11 Labib Sadat. Kita udah ngomongin tentang futsal, bagaimana perkembangannya, penonton, habitnya seperti apa, juga Piala Presiden tadi, gengsinya, dan
ada spill dikit pemain-pemain yang bakal memperkuat Liga 1, siapa-siapa aja yang join nanti. Wah, ini seru banget dan kita bakal bahas lagi mungkin sama Labib nanti next episode, Bib ya. Betul, kita bahas Liga 1-nya ya. Liga 1-nya. Terima kasih banyak Labib Sadat. Sama-sama, Terima kasih. Afif Safi. Yo, dan jangan lupa untuk nonton terus Dance TV Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir di Dance TV dan di YouTube Dance TV. Oke, Afif Safi pamit, Labib Sadat pamit. Vamos. Vamos. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?